Shalom. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya ingin berbicara mengenai kebenaran. Orang Kristen harus mengatakan kebenaran. Katakan kebenaran. Matius 5 ayat 37 mengatakan, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ada sebuah lagu, saya tidak menyukai artis ini, tetapi saya tahu lagunya. Rihanna mengatakan dalam lirik lagunya, but that's all right because I love the way you lie. Ada orang yang siap menerima kebohongan, mau hidup dalam kebohongan. Itu terserah mereka masing-masing. Tetapi pada intinya kita menginginkan kebenaran. Tapi Bapak Ibu tahu, mengatakan kebenaran itu tidak selalu menyenangkan, bahkan sangat riskan. Di negara dengan sistem pemerintahan yang otoriter, mengatakan kebenaran itu sangat mahal harganya. Bahkan seringkali harus ditukar dengan keselamatan jiwa. Tidak semua orang senang mendengar kebenaran. Tidak semua orang senang ketika kebenaran diungkapkan. Terlebih karena kebenaran yang diungkapkan itu menelanjangi kebobrokannya. Diktator yang kejam sekalipun, Bapak Ibu tahu, mereka tetap mau terlihat sebagai negarawan yang santun dan terhormat. Nabi Nathan mendapat hikmat untuk mengatakan dengan tegas dosa Daud, rajanya yang berselingkuh dengan Batsheba, istri panglima tentaranya. Dalam 2 Samuel 12 ayat 1-3, kita lihat, Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, lalu Nabi Nathan menceritakan tentang sebuah kisah orang yang kaya yang punya banyak domba dengan orang yang miskin. Orang yang kaya itu kedatangan tamu, tapi dia tidak mau mengorbankan dombanya, diambil domba orang miskin untuk memberikan sajian kepada tamunya. Lalu Daud menjadi marah. Daud mengatakan, orang itu harus dihukum. Lalu Nathan mengatakan, engkaulah orang itu. Dan puji Tuhan, teguran Nathan direspons dengan pertobatan Daud. Tetapi Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya karena kebenaran yang diucapkannya telah menyinggung Herodias. Paulus dalam Galatia 4 ayat 16 mengatakan, apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu? Paulus mengasihi jemaat Galatia. Dan jemaat Galatia menerima seperti menerima seorang malaikat, kata Paulus. Walaupun Paulus memiliki kekurangan-kekurangan, cacat fisik. Tapi karena Paulus mengasihi, justru karena Paulus mengasihi jemaat Galatia, ia memilih tetap mengatakan kebenaran. Sekalipun dengan risiko akan dimusuhi orang yang dikasihinya. Saya teringat pada satu cerita yang saya baca sejak kecil dari karya Hans Christian Andersen. Sebuah cerita yang judulnya Raja Telanjang. Demikian ceritanya. Dahulu kala ada seorang raja yang pesolek dan sangat suka mengenakan baju-baju baru. Dia banyak menghabiskan waktu hanya untuk memandangi dirinya sendiri di cermin. Dan selalu ingin mengenakan baju-baju baru di pagi hari, di siang hari, atau di malam hari. Lalu pada suatu hari datanglah 2 orang penipu yang menyamar sebagai penjahit baju yang hebat. Mereka mengaku bahwa mereka pandai menenun dan membuat baju dengan kualitas yang sangat bagus. Sampai-sampai
Kain yang mereka pakai untuk membuat baju hanya dapat dilihat oleh orang yang pintar. Ketika raja mendengar hal itu, dia sangat tertarik. Wah, ini bagus. Dalam hatinya dia berkata, aku bisa tahu siapa saja yang bodoh dan siapa saja yang pintar di kerajaan ini, katanya. Dia berpikir seperti itu. Lalu raja memberikan fasilitas kerajaan kepada kedua penjahit itu, memberikan ruangan untuk bekerja secara leluasa, juga memberikan bahan-bahan yang diperlukan, benang-benang emas, peralatan-peralatan yang baik. Dan Bapak Ibu tahu bahwa kedua penipu ini menyimpan semua barang-barang itu untuk mereka sendiri, dan mereka hanya berpura-pura menjahit. Jadi tidak ada yang dijahit sebenarnya. Sampai batas waktu tertentu, raja menyuruh perdana menterinya untuk datang. Coba tengok apa yang sudah dikerjakan oleh kedua orang itu. Perdana menteri datang, dia lihat kedua orang itu sedang bekerja, tetapi dia tidak melihat apapun. Dia punya resiko. Kalau dia mengatakan, saya tidak melihat apapun, maka dia termasuk orang yang bodoh. Jadi dia pun berpura-pura melihat baju yang bagus itu, memuji kerja kedua orang itu. Bagus sekali. Wah, bajunya juga luar biasa. Lalu dia lapor pada raja. Raja, saya sudah melihat kerja dua orang itu, baju yang mereka jahit sungguh sangat bagus. Lalu pada hari yang ditentukan, raja datang. Raja datang, tentu saja dia terperanjat ketika masuk ke ruangan itu karena dia tidak melihat apapun. Tapi lagi-lagi, karena dia takut dianggap sebagai orang bodoh, maka dia pun berpura-pura. Maka dia mengatakan sesuatu yang tidak benar. Dia katakan, wah, bajunya indah sekali, luar biasa. Lalu pada saatnya raja mengenakan baju itu untuk diarak keliling kerajaannya. Semua orang melihat, semua pegawai sana melihat bahwa raja sebenarnya tidak mengenakan apapun. Tetapi mereka punya resiko akan menjadi orang yang dianggap bodoh jika mereka mengatakan kebenaran. Ketika raja sedang berjalan dalam arak-arakan, seorang anak kecil menyeruak dari gerombolan, dari kerumunan orang, lalu dia katakan, raja telanjang. Dan semua orang baru berkata, iya betul, raja telanjang. Tidak ada yang berani mengatakan kebenaran karena ada resikonya. Ini ketika Daud menerima kebenaran dari Nabi Nathan, dan dia menyikapinya dengan tepat. Dia bertobat. Ada pertentangan lain, dua orang Nabi Yeremia dengan Nabi Hananya. Mereka bertengkar tentang kebenaran yang mereka anggap diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Hananya mengatakan, Nebukadnezar tidak akan menjajah Israel. Israel akan ditolong oleh Tuhan dan akan menang. Padahal sebelumnya Tuhan meminta Yeremia untuk memakai kuk di lehernya untuk menjadi sebuah perumpamaan bahwa akan datang masa yang sukar bagi Israel dan Israel akan ada di bawah tekanan Nebukadnezar. Tapi Hananya mengambil kuk itu dan mematahkannya. Dia mengatakan, inilah firman Tuhan bahwa kuk yang merupakan kekuatan Nebukadnezar akan dipatahkan dan orang Israel akan menang. Tapi ketika Yeremia keluar dari istana, Tuhan berkata kepada Yeremia, kembali dan katakan bahwa apa yang dikatakan oleh Hananya adalah sebuah kebohongan. Maka Tuhan membuktikan perkataannya, Hananya kemudian mati. Bapak Ibu Saudara, katakan kebenaran sekalipun itu beresiko, sebab kita adalah anak-anak kebenaran. Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jika kita tidak mengatakan kebenaran, berarti kita bukan pengikut Kristus yang sejati. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menolong kita dalam kondisi apapun, tetap mengatakan kebenaran. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami diajar untuk memahami
bahwa apapun resikonya, kebenaran harus kami ucapkan, terutama kebenaran firman Tuhan harus kami sampaikan. Sekalipun orang menolaknya, sekalipun orang memusuhi kami karena apa yang kami katakan, tapi Tuhan mengingatkan kami untuk memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Karena untuk itulah kami dipanggil. Terima kasih Bapa. Dalam nama Kristus Yesus kami mohonkan ini kepada Bapa di surga. Amin.